Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rosim. Selamat siang menjelang sore nih Bu Muji ya. Selamat siang juga, Pak. Hari ini kita coba praktek coaching dengan model Tirta dalam tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Nah, pada praktek coaching kali ini tujuan pembelajaran kita adalah dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP, yakni saya dengan Bu Muji. Sebelumnya, baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Ini boleh. Ya, saya Rosim, saya CGP Angkatan 10, mengajar di SDN Padurenan 1 dengan mapel Pendidikan Guru Agama Islam. Dan silakan untuk Bu Muji sendiri. Ya, perkenalkan saya Muji Sri Rahayu, guru SDN Bandar Gebang 4, guru kelas. Baik, untuk sebagai pendahuluan kita memahami ya, artinya memahami alur Tirta dalam coaching itu sangat penting bagi tenaga pendidik, terutama kita sebagai calon guru penggerak. Dan Tirta ini merupakan salah satu metode coaching yang dapat membantu mengatasi masalah pembelajaran. Dan salah satu program guru penggerak itu adalah kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid. Betul ya Bu ya? Dan guru penggerak juga memiliki andil tentunya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Nah, salah satu caranya dengan memotivasi guru lain untuk menerapkan pendekatan belajar yang berfokus pada siswa. Namun secara umum, coaching juga dapat diartikan sebagai proses pendekatan dalam meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan individu dengan memfasilitasi pertumbuhan pribadi. Di dalam dunia pendidikan, coaching dapat dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah. Nah, coaching bertujuan juga untuk menuntun coachee, nah dalam hal ini guru atau murid ya, dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dalam kegiatan pembinaan, peran coach hanya sebagai pendengar aktif. Dalam hal ini saya sebagai coach, dan keputusan atas suatu masalah yang dihadapi adalah di tangan coachee. Coaching dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan metode Tirta ini. Metode Tirta juga merupakan metode coaching yang fokus pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab individu. Baik, Bu Muji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Rosim sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu, sehat walafiat. Ini dengar-dengar Bu Muji ada yang mau disampaikan ini atau diceritakan nih. Apa kira-kira Bu? Ya, benar Pak, betul sekali. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dan ingin saya bicarakan, yaitu ada waktu untuk Bapak ingin untuk kita bicara ya Pak ya. Oke, tapi sepertinya nggak punya banyak waktu ya Bu ya. Kita ngobrol bentar aja, kita 15 menit lah sampai 20 menit kita ngobrol. Apa nih yang mau disampaikan Bu? Begini Pak, terkait dengan sebagian rekan-rekan di sekolah saya Pak, saya perhatikan tuh dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya itu ada yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah, atau istilahnya masih ada belum dengan kecanggihan zaman sekarang gitu loh Pak. Sedangkan anak-anak zaman sekarang itu kan kita harus lebih canggih dari mereka. Kalau bisa sih pengennya tuh menggunakan teknologi pembelajaran yang metode-metodenya tuh sudah mulai lebih ke IT kali ya, yang saya harapkan sih seperti itu. Oke,
Kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan dari Bu Muji ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan. Mungkin ini sebagian kali Bu ya, nggak semua guru mungkin Iya sih, betul. ya tidak semua guru melakukan pembelajaran secara tidak variatif, tapi ada juga guru yang mungkin masih ada, masih ada yang kurang variatif begitu ya Bu. Betul sih Pak, masih banyak yang masih menggunakan media pembelajaran yang masih zaman ceramah lah kalau kata kita. Terus sedangkan ada juga sih yang menggunakan yang sudah menggunakan dengan program seperti IT lah, istilahnya seperti itu sih Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nih ya, apa yang ingin Bu Muji dapatkan? Saya sih dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya ya Pak ya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Oh, oke. Jadi yang Bu Muji harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Muji ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam pencapaian metode pembelajaran atau dalam media pembelajaran yang lebih variatif ya Pak ya, misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah tren lah istilahnya seperti Quizizz atau sedang marak yang digunakan tuh para guru menggunakan slide, presentasi, Canva, PowerPoint, terus lebih daripada mengandalkan metode-metode ceramah yang mungkin ada sih metode ceramahnya, tapi sedikit lah istilahnya biar tidak anak-anak itu jenuh gitu ya. Kalau saya sih pengennya menggunakan metode-metode yang bervariatif sih Pak. Oke Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode, model atau media yang variatif itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya bagi Ibu dan juga bagi sekolah. Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira sekolah Bu Muji sekarang ini berada di level berapa nih? Saya sih sepertinya masih ada di level 5 ya Pak, atau 6 lah. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru yang istilahnya di atas saya itu yang apa ya, levelnya itu lebih tinggi dan agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih bisalah di level 6 lah Pak. Oke Bu. Di level 5 itu kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa? Ini kalau kondisi di 5 ini di level berapa agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Bu Muji? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak, karena untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat kan guru-gurunya tuh ya sudah di atas saya lah misalnya lah, kata kita mah senior ya. Mungkin ke level 7 itu bisa nggak untuk dilakukan perubahan? Oke. Kalau dari level 5 ke level 7 ya, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan khususnya di sekolah Ibu nih? Saya sih sebenarnya ya Pak ya, masih memikirkan juga, apa rencana apa tindakan yang akan saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru-guru yang senior itu atau guru-guru di atas saya secara face to face atau bergantian, seperti itu sih Pak, pinginnya. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu akan menyusun jadwal mentoring dan pendampingannya. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Muji atau Bu Muji ingin terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh merasa nyaman gitu dengan penyampaian apa yang Ibu sampaikan kepada mereka? Mengingat kalau melihat senioritas ya, misalkan gitu ya, kadang orang kan mudah tersinggung dengan keseniorannya. Makanya bisakah teman-teman tuh merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan? Mungkin sih ya Pak, selain dengan mentoring saya mencoba
lagi saya konsultasikan nanti dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan, workshop, IHT, tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi para guru di sekolah khususnya ya, bagaimana penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan metode atau media-media yang variatif seperti itu sih, Pak. Berarti Bu Muji ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan workshop atau IHT ya. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Muji saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya sih ada di mentoring ya, Pak, ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan, persiapan yang harus matang, terus perlu waktu juga, terus apa ya, dan tidak sebentar juga sih ada biayanya, juga harus cari cara narasumbernya juga yang harus kompeten. Terus juga saat ini kan mungkin, kalau menurut saya sih lebih nyamannya dilakukan oleh guru itu mentoring kali ya, Kak. Oke. Mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Muji memerlukan support ya tentunya, atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana Bu? Kebetulan sih ada ya Pak di sekolah itu yang, apa sih ya, rata-rata maksudnya ada juga, guru yang bidang IT-nya tuh lebih bagus atau ahli, bisa sih dinilailah untuk menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah variatif sih, Pak. Oke. Berarti Bu Muji ini ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya ya Pak, dalam waktu dekat ingin saya lakukan insya Allah. Akan saya coba berkoordinasi dulu dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut sih Pak. Oke, Bu Muji, saya kira bagus ya Bu Muji untuk melakukan mentoring dalam rangka perubahan untuk sekolah, dan ini juga akan berimbas kepada antusias barangkali, antusias belajar atau semangat belajar dari murid ya. Nah, kira-kira Bu Muji dari percakapan kita nih sore hari ini, apa yang Bu Muji dapatkan? Saya sih mendapatkan gambaran yang bagaimana ya Pak ya, cara mewujudkan terjadinya perubahan di sekolah, dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, itu sih Pak. Oke, alhamdulillah Bu Muji sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu ya, setelah melakukan mentoring, untuk mendengar cerita-cerita lagi nih dari hasil kegiatan mentoring tersebut yang Ibu Muji laksanakan. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk melakukan mentoring dan rencana untuk berkolaborasi dengan temannya, dengan rekan-rekan kerja bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ya Pak, terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Terima kasih. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol santai lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, begitu saja Bu Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi diri, latihan coaching ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya.
Nah, untuk dari pertanyaan yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah bentuk kemitraan antara coach dan coachee, sehingga dalam proses coaching, coachee dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Dan hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali kekuatan dan kompetensi yang ada, agar tetap dalam keadaan present atau kehadiran penuh. Sebelum melakukan coaching, coba meluangkan waktu untuk kegiatan coaching. Untuk cara memperbaiki atau meningkatkannya adalah memiliki referensi pertanyaan yang nanti akan diajukan, mencatat tentang apa yang disampaikan. Untuk umpan balik, dari umpan balik, pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya sangat senang dan bahagia karena permasalahannya mendapatkan solusi, walau saya pada awalnya merasa bingung karena harus mencari jawaban, dan alhamdulillah solusi apa yang saya hadapi terjawab.